berlimpah untuk kita semua. Hari ini hari Rabu dalam Pekan Suci. Renungan inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Judas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang kamu hendak berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu jika sekiranya ia tidak dilahirkan." Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kebersamaan versus pengkhianatan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi refleksi bagi kita berdasarkan Injil pada hari ini. Pertama, manusia di zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup harian kita di zaman ini, tak jarang kita mendengar ada banyak jenis kejahatan dan keusilan manusia kepada sesamanya. Tindakan kriminal seperti penganiayaan, juga pembunuhan mungkin dikarenakan karena keinginan balas dendam, karena kecemburuan, atau karena ingin memenuhi nafsu atau ambisi mengejar jabatan, kuasa, maupun tahta. Hanya karena ingin mengejar ambisi dan menyalurkan nafsu, banyak orang menghalalkan segala cara dan tidak lagi mendengarkan suara hati nuraninya. Di zaman ini, tak jarang kita menemukan pribadi seperti Judas yang menjual putra Allah dengan 30 uang perak. Mengikuti hasutan iblis membuat Judas seolah-olah tidak waras lagi. Dia mengkhianati Yesus gurunya. Ia menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala untuk diadili dan dihukum mati. Pengkhianatan Judas ini merusak kebersamaan para murid dan juga Yesus sendiri. Sebaliknya, saudara-saudari yang terkasih, pasti masih ada orang yang menginspirasi di zaman ini. Walaupun tadi kita katakan ada banyak seperti Judas, aku yakin juga lebih banyak juga orang yang baik,
yang sungguh mencintai sesama yang lain dan mau berbagi kasih dan kehidupan dan membangun kebersamaan. Siapakah Yudas dalam kitab suci? Nah, sekarang mari kita lihat. Yudas Iskariot. Ia adalah seorang dari murid Yesus. Ia mengkhianati Yesus dengan cara dia menjual Yesus dengan 30 perak. Dialah yang memimpin segerombolan pasukan ke Taman Getsemani di mana Yesus sedang berdoa. Yudas menciumnya sebagai tanda bahwa dialah Yesus. Dalam Injil Matius bab 27 dijelaskan, ketika Yudas melihat Yesus dihukum mati, ia pun sangat menyesal atas perbuatannya dan mengembalikan uangnya itu kepada para imam kepala dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah," dan melemparkan uangnya, dan kemudian ia gantung diri karena penyesalan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, penyesalan selalu datang terlambat. Perlakuan dan pengkhianatan Yudas ini telah merusak kebersamaan para murid. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18 dikatakan, dari hadiah yang diperolehnya dalam menyerahkan Yesus, Yudas membeli sebidang tanah. Dan di sana dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya keluar. Memang dalam teks ini tidak dikatakan bahwa Yudas mati. Kita hanya bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kecelakaan itu. Sangat parah. Dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa Yudas Iskariot anak Simon bertanggung jawab untuk keuangan para murid. Dia menyimpan uang dalam kotak dan belanja untuk kepentingan komunitas sesuai dengan kebutuhan. Dalam Injil Yohanes bab 12 dikatakan, terkadang juga ia mencuri uang itu untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, semoga para bendahara tidak seperti dia ini. Menurutku Yudas ini memang bendahara yang sedikit kurang jujur, mata duitan, dan tega menjual pemimpinnya, yakni Yesus sendiri. Sangat memprihatinkan. Poin ketiga adalah Yesus mengajarkan pentingnya kasih dalam persahabatan dan kebersamaan, dan itu diungkapkannya dalam perjamuan. Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkannya, tetapi Yesus tidak mengurungkan niatnya untuk merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Perjamuan bersama Yesus adalah sebuah model yang memiliki nilai tertinggi dari semua jenis perjamuan orang Kristen. Mengapa? Karena dari perjamuan Paskah Yesus itu, kita belajar tentang indahnya kebersamaan. Dari perjamuan Paskah itu juga kita mengerti indahnya bersama Yesus. Dari perjamuan Paskah itu juga lahirlah perayaan Ekaristi yang merupakan perayaan syukur, perayaan persaudaraan dan kebersamaan, perayaan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah kita, dan ia menjadi hidangannya, yakni tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani bagi umatnya. Dikisahkan juga dalam kitab suci bahwa perjamuan makan bersama Yesus mampu mengubah hati orang berdosa, seperti pemungut cukai yang bertobat. Yesus yang adalah kasih memiliki wibawa yang luar biasa ketika ia makan bersama dengan orang baik, bahkan dengan orang jahat. Perjamuan bersama Yesus adalah kisah bagaimana Yesus mewariskan kasih kepada para murid dan akhirnya kepada kita semua. Yesus mewariskan kisah kasih dan mengajarkan pentingnya berbagi kasih dengan yang lain. Maka dari perjamuan Paskah Yesus,
kita juga mengalami dalamnya relasi kebersamaan kita dalam keluarga saat bisa makan bersama di meja yang sama. Perjamuan yang merupakan peneguhan kebersamaan dan keakraban kita sebagai satu keluarga atau komunitas. Dari meja perjamuan itu, kita bisa belajar untuk saling melayani, saling memberi perhatian, dan saling mendengarkan. Dan pada zaman ini, keakraban yang demikian telah dirampas oleh teknologi. Kadang-kadang karena kesibukan kita bergadget, berhandphone, kita meninggalkan waktu makan bersama, meninggalkan momen-momen kebersamaan. Ada anggota keluarga atau komunitas yang dengan mudahnya untuk pergi keluar rumah atau sibuk dengan diri sendiri dan tidak memiliki waktu untuk bersama dengan anggota keluarga lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, percaya tidak percaya, hal ini lama-lama bisa menjadi sumber rusaknya kebersamaan dalam keluarga. Sikap mudah meninggalkan momen kebersamaan dalam keluarga merupakan pengkhianatan kecil di zaman modern ini. Pengkhianatan lain yang tampak dalam hidup sehari-hari seperti ketidakjujuran atau bertindak kurang adil, atau bahkan membunuh secara tidak langsung seperti Yudas, merusak persahabatan, merusak kebersamaan dan komunitas para murid. Saudara-saudari yang terkasih, hanya dalam kewaspadaan kita bisa menjaga diri supaya tidak seperti Yudas, membuat komunitas para murid atau termasuk dirinya sendiri menjadi tidak nyaman, kacau, gelisah, pecah, dan ketakutan luar biasa. Apakah kita juga pernah menjadi sumber rasa tidak damai dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam kerja, dalam masyarakat, dan dalam persahabatan kita? Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus tidak bisa dengan memakai ukuran keduniawian. Walau kita harus terbuka pada zaman ini, namun kita tetap berjuang agar tidak sampai hanyut atau larut di dalamnya. Dunia zaman ini semakin panas, semakin banyak tantangan. Kita berjuang agar tidak terjerumus oleh maunya dunia ini. Hidup menurut sabda Tuhan adalah pegangan dan jalan hidup kita. Karena hanya melalui sabda Tuhan, Dia akan mengatakan kasih-Nya. Yesus adalah sabda itu. Ia adalah kasih. Karena kasih-Nya, Ia tetap mengadakan perjamuan Paskah bagi kita, yakni perjamuan Ekaristi, yang merupakan perjamuan pemberian kasih, pemberian diri, pengorbanan diri dalam persaudaraan di dalam gereja dan kebersamaan. Karena kasih-Nya, Ia rela menderita, disalibkan, wafat, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita mampu merenungkan sengsara wafat Yesus dan kebangkitannya dalam pekan suci ini. Selamat merenung, Tuhan memberkati.